Halo guys, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini saya seperti biasa akan membahas tentang horor. Loh kak, kenapa harus horor terus ya? Nggak ada topik lain? Ya, saya kan memang mau bahas horor nih. Boleh bahas? Bahas apa tuh? Pembulian boleh? Pembulian. Apakah ini kisahmu? Bisa jadi? Oke. Oke guys, mungkin hari ini saya tidak membahas tentang horor dulu karena saya kedatangan seorang murid dan seorang teman saya juga yang akan membahas atau bercerita tentang kasus pembulian yang menimpa dia. Gepi, silahkan masuk. A few moments later. Halo semua, perkenalkan nama saya Gepi Kartiko. Saya adalah salah satu mantan korban bully yang tepatnya di sekolah saya dulu. Bentar, sebelum kita lanjut videonya, ada baiknya kita bumper dulu. Halo guys, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya sudah bersama Gepi. Dan Gepi ini adalah salah satu korban bullying ya Gepi. Siap, benar. Gepi mengalami pembulian pada saat sekolah dan mungkin di luar sekolah juga. Dan sekarang Gepi ada di sini untuk speak up, lebih tepatnya untuk bercerita juga tentang apa yang dia alami selama bullying, bagaimana mengatasinya, dan bagaimana untuk tetap sabar ketika dibully. Silakan Gepi. Mohon maaf sebelumnya, soalnya saya juga harus menggunakan bahasa santai supaya kalian lebih paham. Saat itu, awal masuk di SMP, itu tampak biasa aja, tanpa ada kendala sedikit pun. Bentar, masuk SMP ini di usia berapa? Sekitar 15 tahun. 15 tahun, oke lanjut. Jadi saat itu saya ukurannya masih mungil dan suara saya masih belum seberapa ngebas. Ya. Jadi mayoritas teman-teman saya yang cowok yang udah gentle membuli saya, mulai dikata-katai dengan kata-kata kasar dan fisik, bahkan dipukul, itu sudah hal wajar. Alih-alih mendapat dukungan dari pihak rumah, tapi sayang tidak terjadi pada saya. Terus itu hal pertama apa yang dilakukan pembuliannya? Kan pada awal kan kalian ada berkenalan di dalam kelas. Kan berkenalan di dalam kelas tuh semuanya terasa normal, terasa tidak ada apa-apa, belum saling kenal dan pastinya saling menghormati satu sama lain. Terus mulai dibully itu pada saat apa? Suatu ketika saat itu kejadiannya saat saya mau melakukan kerja kelompok atau apa itu, saya maaf lupa. Ya. Itu tiba-tiba dari belakang teman saya langsung nonjok dari belakang. Temen kamu mukul? Nonjok di bagian muka 2 kali, terus hampir dibenturkan ke tembok. Itu gara-gara apa tuh? Masalahnya saya juga belum tahu karena awalnya oke, mungkin hanya sekali, terus oke, diam karena saat itu masih awal masuk, jadi punya keinginan untuk tidak menyebarkan ke siapapun. Tapi teman-teman kelompokmu tahu? Tahu, bahkan korbannya juga bukan cuma saya aja gitu. Jadi teman lain juga kena gitu, perempuan pun juga kena gitu. Perempuan juga dipukul apa? Mungkin dijambak dari belakang gitu bisa, atau tiba-tiba dijahili gitu. Terus bagaimana caramu mengatasinya atau apa? Cuek aja karena saat itu masih ya udahlah bodo amat, karena toh orang itu mungkin niatnya emang jahil aja, nggak lebih gitu. Lalu selanjutnya, kasus selanjutnya saat itu karena suatu hal itu mereka itu kumpul karena nggak sengaja ketabrak salah satu mereka itu, akhirnya saya kena masalah. Jadi ada orang ngumpul, kamu jalan Ya, nenggol? nggak sengaja kesenggol gitu karena banyak siswa permisi tapi nggak nyampe kena baunya gitu. Kena bahunya terlalu Dekat gitu, jadi mau permisi tapi nggak bisa gitu. Nah, setelah kamu nyenggol dia, responnya bagaimana nih? Akhirnya mereka langsung lari ngejar saya, terus
di kelas hampir dipukuli juga. Terus ada yang nyupit, ada yang jambak juga, dibenturin ke punggung kursi juga ada. Separah itu lah. Itu masih awal. belum yang lebih ekstrim lagi. Jadi itu masih di kelas 7 tepatnya, belum merambah ke kelas 8 dan kelas 9. Mantap. Bukan mantap sih ya. Kasihan. Dramatis gitu ya. Hidup saya penuh drama gitu. Mungkin teman-teman jika ada yang mengalami kasus pembulian bisa komen di bawah juga. Atau bertanya silakan. Siapa tahu Gaby nanti bisa menjawab atau membahas di video selanjutnya. Oke, Gaby silahkan lanjutkan. Ini akhirnya nemu alasan kenapa mereka membuli saya. Karena saat itu saya tuh lebih condong ke perempuan, jadi mainnya ke cewek aja, cowoknya nggak seberapa deket gitu. Akhirnya dikata-katain, bencong kamu, banci gini, udah sering. Udah makanan sehari-hari lah ya? Iya gitu, udah emang sadar diri emang, soalnya lebih nyaman aja ke cewek gitu. Terus kan kamu tuh merasa suka main sama cewek tuh gara-gara cowok apa namanya? Kamu punya temen cowok nggak? Saat itu punya, tapi karena cowok itu kumpul sama yang anak nakal itu, jadi kayak agak jaga jarak gitu loh. Kamu kenapa nggak mau main sama cowok? Kayak mereka kan kasar kan, nggak bisa gitu. Jadi masa semua pakai kekerasan kan nggak bisa gitu. Ada cowok kan? Caranya kayak pukul-pukulan, terus kalau ada apa di apa gitu kan, lebih gimana gitu. Nanti bekas lukanya di mana-mana lagi. Tapi kalau misalnya dari segi kamu dibully itu, ada nggak temen cewekmu yang membela? Alhamdulillah sudah ada, tapi jangan gitu. Gak suka gelai gitu. Jadi loh, berhenti dong, itu kan dia nggak salah, karena dia tuh lihatnya kita main aja nggak sampai gini-gini. Terus malah perempuannya yang membela itu malah dibentak lah, terus ditampar lah gitu. Jadi kayak bukannya dapat pembelaan, malah kena bully juga. Jadi lebih banyak korbannya gitu. Itu kejadiannya di sekolah kan? Iya, di dalam kelas. Gurunya di mana? Saat itu jam istirahat, kalau nggak itu jam kosong gitu. Lagi arisan gurunya? Ya mungkin, atau gibah dulu. Jangan gurunya lagi gibahin kamu juga. Jangan sampai lah. Terus gimana? Jadi saat itu ya parah, dibilang parah, tapi ya saya juga masih cuma diam aja, nggak sampai lapor ke kepala sekolah walaupun dekat sama guru-guru itu. Berarti kamu orangnya ini ya, kuat nahan ya, mendem gitu kuat iya. ya? Tapi akhirnya nanti nangis juga gitu. Di rumah nangisnya? Iya. Oh. Jadi kayak udah stop, pengen nangis, terus besok lanjut lagi. Berarti terlihat tegar di luar gitu ya? Cuman di rumah tuh remuk kan semua. Kenapa aku dibully terus gitu ya? Iya. Itu kamu alami selama dari kelas 2 apa dari kelas 1? Itu aku masuk di dunia pembulian itu ya karena kelas 7 itu. Jadi Kelas 7 berarti kelas 1 SMP? Iya, jadi berambah, terus kelompok yang membuli itu makin besar gitu. Jadi nggak cuma 5 orang, tiba-tiba udah hampir satu sekolah gitu. Jadi laki-laki Satu sekolah bully kamu? Iya. Gokil. Terus ini cerita tahun berikutnya. Ini alhamdulillah dari pihak sekolah udah cerita saat itu udah menguap karena udah capek, karena udah sampai bekas lukanya udah kelihatan sampai ketahuan guru BK. Di mana bekasnya? Udah hilang sekarang, jadi di pundak sebelah sini sudah kayak bengkak gitu. Ditanya kenapa? Dipukul apa pakai barang gitu? Ditonjok bareng-bareng gitu. Kurang lebih ada 5 orang gitu. Terus? Jadi satu-satu gitu. Kamu nggak ngelawan? Gak bisa ngelawan karena ya itu tadi, karena buat apa sih ngelawan orang yang salah gitu kan, sama-sama salah nanti ujungnya. Tuh kalau saat itu. Jadi kayak sekarang intinya dulu tuh kayak sangat-sangat menyedihkan saat awal masuk SMP tuh kayak nggak ada hari tanpa dibully gitu. Mungkin ada pun cuma berselang 1 jam nanti lagi. Jadi saat gurunya nggak ada, atau bahkan ada gurunya pun tiba-tiba ada yang jalan, pura-pura jalan deketin, terus bawa jarum yang pentul itu, yang kecil itu, ditusuk dari belakang.
aku cuek aja gitu saat itu karena menurutku ya udahlah cuma digigit semut aja ya santai aja. Akhirnya dia Tapi kan kesel, dia jauh sendiri loh kak. Jadi dia yang kesel bukan aku. Jadi tiba-tiba terus dia mengumam, kok dia kebal sih gitu kan, bukannya dia itu kesakitan ya, kok gitu sih. Jadi yang penting itu sangat-sangat dibilang lucu iya, dibilang dramatis iya gitu. Jadi campur aduk di antara perasaan itu semua. itu kamu ditusuk jarum tuh berkali-kali apa cuma sekali? Sekali tapi dibiarin berapa menit gitu, 15 menit lah gitu. Jadi sampai tembus, jadi celana panjang itu sampai tembus. Jadi pahalanya itu kalau saat dicek saat ke belakang itu sampai ada bekas darah gitu, walaupun nggak sebanyak yang nanti segmen berikutnya. Wah. Oh ya, ini juga ada lagi saat itu padahal di depan kan ini ada acara pramuka ya guys. Oke, kemah. Enggak, saat latihan pramuka gitu loh. Jadi ekskul pramuka. Oh ya, ekskul. Jadi kan ya gimana tuh? Ceweknya suruh ke depan gitu loh kak. Jadi ke depan semua. Akhirnya cowoknya kan di belakang. Yang nakal-nakal juga udah beraksi. Iya, Akhirnya si pelaku ini sebut aja namanya si A. Si A ini nggak karena juga satu kelas sama saya sih, jadi kayak badan meludah di punggung gitu sampai basah gitu. Tapi aku juga santai aja, nggak sampai ngapain sih gitu, nggak emosi gitu. Akhirnya karena temannya si A itu tiba-tiba datang bawa kayak tanah basah gitu, jadi di bulat-bulat terus dilempar ke belakang. Jadi dilempar kayak Terus guru pramukanya kemana tuh? nggak kelihatan kan, aku masih pendek saat itu, jadi nggak seberapa kelihatan gitu loh. Jadi masih baru pubertas, jadi kan masih tingginya masih standar, jadi kehalang sama yang tinggi gitu loh. Jadi pulang-pulang itu hampir dimarahin, terus ditanya kenapa, dijelasin ya udah, langsung lepas baju langsung mandi, jadi nggak sampai ketahuan gitu sih. Jadi itu baru kelas 7 ya. Ada 78 ya. Kelas 8, 9 jangan lupa ya. Karena ini 3 tahun ya guys. Wow ya guys. Panjang sekali ini nanti. 3 tahun itu sungguh sangat lama. Jadi kamu pas SMP tuh ngerasa waktu berjalan lama nggak? Enggak, santai aja. Jadi terus akhirnya karena akhirnya kan karena nggak punya supporter dari teman-teman, karena teman-teman udah dibully semua. Jadi kenallah salah satu guru. Jadi akhirnya deket sama guru sih ini dulu, terus merambah sampai terkenal sekantor gitu. Jadi kalau misalnya lagi down terus lihat guru-guru itu kayak lebih gimana ya, ada semangat gitu loh. Jadi walaupun hatinya sakit tapi kayak lihat beliau yang selalu siap siaga dari pagi sampai sore. Kan kebetulan saat itu kelas 7 itu masuknya siang, jadi sore beliaunya masih semangat ngajar. Dari situlah terpancing untuk menjadi dampak positif gitu. Berarti ada ini ya, kamu tuh menjadikan orang sebagai penyemangat juga ya? Iya, karena gini, buat apa sih kita mengejar mimpi tapi nggak ada supporternya? Kalau kita bangun sendiri kan kadang hancur sendiri, melelahkan juga. Iya, itu. Ini lanjut ya yang kelas 8 ya. Jadi kelas 7 ada sendiri. Kasusnya pas pramuka, sama pas ditusuk jarum, di kelas juga, sama yang pertama kali lagi belajar kelompok di pukul. Iya. 3 itu ya? Iya. 3 kasus itu yang paling parah. Iya. Oke, lanjut ke kelas 2, kelas 8. Kelas 8 itu malah lebih ekstrim karena mereka kan udah walaupun beda kelas tapi kayak masih ada 1-2 anak buahnya yang si A tadi itu satu kelas juga sama aku. Jadi ini loh, si Gaby ini punya ini loh gitu loh. Itu atau inisialnya A apa? Itu si B. Jadi anak buahnya si A nya di tetangga sebelah gitu loh. Jadi nggak satu kelas gitu. Akhirnya mulailah, awalnya juga udah saling memaafkan, terus karena udah halal bihalal saat itu, jadi udahlah dikelaskan aja, namanya anak baru masuk, dia sampai kan wajar belum kenal, terus mencari jati diri wajar kan kak gitu. Wajar. Saya tuh mencari jati diri anak-anak juga kok. Jadi kayak itu sih.
Terus akhirnya suatu ketika ada, karena saat itu maaf ya ini dulu perbuatan dosa karena dulu itu juga pacaran, terus putus. Terus akhirnya karena putus itu karena ngepost, nggak sengaja ngepost fotonya orang atas nama ini, jadilah rame satu Foto apa tuh? foto perempuan gitu loh. Seksi? Enggak. Oh. Jadi kayak fotonya temanku malah apa dimasuk di status gitu loh. Jadi nggak sengaja. Oh gitu. Saat itu HP-nya masih error, masih yang jadul banget gitu. Terus cewekmu cemburu? Ya cowoknya si perempuan ini yang cemburu, jadi langsung melapor, terus dikata-katain, terus sampai down, sampai dibully juga. Kan di lantai 2 juga kadang main ke lantai 2 buat membantu guru. Sebelum berangkat itu kadang ada yang jegal gitu loh Kak. Di sandung gitu? Ya disandung, ditendang lah gitu. Jadi kadang didorong kayak gitu. Tapi apa namanya, sejak kapan mereka tahu kalau kamu punya dunia lain? Ini kita agak skip dulu ya, soalnya kan Gaby ini juga memiliki kelebihan. Tempatnya kekurangan ya. Kelebihan itu, soalnya six sense kan. Nah, terus itu tuh teman-temanku tuh taunya mereka pas bully kamu tuh udah tahu kamu punya kemampuan itu apa belum? Belum, sampai suatu ketika itu tahu. Tapi kan kamu bisa balas mereka kan? Seharusnya bisa. Kalau kamu punya kemampuan begitu, kamu bisa balas mereka. Kalau misalnya aku yang membalas, malah kenapa aku nggak memilih untuk membalas? Karena saat mereka mukul aku, mereka yang lebih sakit bukan aku, gitu loh. Jadi yang menolong aku, ya emang sih dari Tuhan. Tapi kayak juga dibantu sama teman-teman gitu. Jadi kayak ditonjok. Iya, jadi ditonjok. Malah kadang itu ada yang kesakitan lah, bahkan ada yang merah, tangannya itu sampai merah gitu. Jadi ya emang kalau kadang emang masih kayak kram gitu, saat kan kaget kan gitu, sarafnya kaget, tapi mereka lebih sakit daripada aku gitu loh, paham nggak? Paham. Jadi mereka nonjok aku, malah yang mereka yang lebih sakit. Makanya kenapa aku nggak balas, nanti kalau aku balas nanti malah lebih parah dong, nanti sampai berdarah aku masuk penjara gimana. Oh gitu. Jadi gitu sih. Oke, lanjut lagi ke Pembulian tadi. Jadi kamu tuh setiap jalan gitu disandung? Ya kadang ada yang disandung, ada yang dikatain, oh banci kamu, ini kamu. Kalau bahasa Jawanya kemayu, kamu tuh kayak cewek itu jalannya seksi banget gini, banyak gitu. Jalan itu seksi? Iya, padahal jalannya tuh lebar kayak cowok gitu, padahal lebih cepat daripada mereka gitu. Jadi, tapi lama-lama guru juga tahu, terus curhat, udah lah deh, nggak apa-apa. Ini Itu kata mamamu? kata guru yang deket sama Oh, aku. guru. Jadi udahlah nggak apa-apa, yang penting kalau kamu mau niat sekolah nggak usah mikir yang orang nggak suka sama kamu. Di luar sana ada kok orang yang suka sama kamu seperti kita, maksudnya guru-guru gitu. Iya. Jadi, Kalau mereka kamu kan support. kalau sama aku ya pas aku jadi guru. Itu saat kelas 9. Iya, kelas 9 tuh. Iya. Kan aku bulinya kelas 8. Oh, jadi Gaby ini kenal sama saya waktu saya PPL di sekolahnya dia. Terus pas hampir hari terakhir, tiba-tiba Gaby nyamperin saya. Mungkin Gaby naik dulu ya. Iya. Guru bahasa Inggrisnya mana? Guru bahasa Inggris mana? Nah, Karena saat itu ada PR bahasa Inggris yang harus diselesaikan. jadi pas ada PR bahasa Inggris, dia kebetulan nanya guru bahasa Inggrisnya yang mana ya. Nah, saya tuh ngomong yang ini. Terus yang lain ngomong ini. Akhirnya saya ngaku. Jadi dioper-oper gitu loh. Jadi kayak ini namanya guru kan dilempar-lempar kayak bola aja gitu loh. Jadi gimana sih gitu? Saya kan masih semester awal. Jadi masih ilmu kikuk ya. Apa sih standar gitu ya? Ilmu masih segini. Sekarang makin habis. Sirna gitu. Oke. Jadi gitu. Tapi kelas 9 pas saya datang tuh udah aman. Belum aman. Jadi itu kayak cuma pura-pura aja. I'm fine, but my heart. But who know? My inside. Yes, exactly guys. Terus. Jadi pura-pura strong ya, tapi hatinya remuk. Gitu. Ya, kelas 9 itu, tapi ada saat kelas 8 juga agak parah, tapi kalau di kelas 9 itu mungkin yang parahnya dibully karena kan ada namanya anak SMP, wajar ya.
Tapi jangan dicontoh ya. Siapapun itu remaja di luar sana nggak boleh dicontoh. Apa si sebut apa dia namanya Dani. Dani. Tapi ini bukan nama aslinya ya, jangan sampai Nama aslinya Dana. Perdana Menteri dong nanti. Nama aslinya Dana. Jadi intinya dia itu ketahuan dong gitu saat merokok di dalam kelas itu merokok, terus ada guru. Jadi SMP merokok nih. iya di dalam kelas. Mantap. Jadi kebetulan dulu juga aku juga merokok tapi nggak sampai di sekolahan. Sekarang merokok nggak? Oh enggak sekarang. Sudah tobat sekarang. Sekarang merokok ya? Stop. Nah, Jadi itu. jangan dicontoh karena itu perbuatan kriminal juga walaupun kecil. Itu di kelas terus ada guru dong, terus gurunya itu mencium kok bau rokok gitu. Karena mulut saya seksi sekali langsung ada Pak namanya Dani ini merokok gitu. Ember dan- gitu ya, iya, ember ya, ember banget gitu. Ember. Padahal si Dani itu di belakang gitu loh. Jadi Oh. I don't care about him gitu loh. Jadi udah ini masuk lah. Kayaknya udah gurunya pulang langsung dikata-kata, kamu nih bilangin gini, kamu tuh ember kayak mulai cewek gini gitu. Akhirnya karena kasus itu hampir satu sekolah sih, bukan satu kelas aja, satu sekolah kecuali yang cewek ya. Jadi udah kenal aku dari awal, jadi emang orangnya kayak gini belak-belakan gitu. Berarti diajak pengadu Iya. gitu. Terus akhirnya kalau bahasa Jawa ini disatru, jadi kayak dijauhin gitu loh. Jadi kayak Disatru. iya disatru gitu lumayan gitu. Terus akhirnya karena udah muak, karena udah nggak mempan, jadi saat mau sholat itu kan sholat duha atau duha itu kan di lantai atas kan, kebetulan kelasnya di atas, jadi didorong dari belakang. Jadi itu didorong bukan sekali dua kali. Itu kamu posisi sholat? Mau sholat. Iya, Jadi jadi udah wudhu? belum, karena saat istirahat gitu Kak. Jadi mau jalan satu anak tangga gitu, Ya. terus didorong gitu. Terus akhirnya kan temponya makin cepet kan, Terus kamu jelungkup? hampir. Jadi langsung ada tiang Jelungkup itu jatuh gitu? Ini jatuh ke depan gitu. Terus ada yang apa? Ada tiang gitu loh. Hah? Kayak buat kasih payung Pegangan? gitu, ya. Oh ya. Buat payungnya itu langsung sikap satu tangan gitu. Oh. Jadi langsung gimana? Nahan gini gitu ya. Walaupun itu berat. Saya sadar diri dulu agak. Terus pas sholat gitu guru di mana? Kan belum ada gitu kan, habis bel guru langsung keluar Iya, gitu. Iya sih. Guru-guru kan biasanya masuk kantor dulu. Iya. Setelah anak-anak wudhu baru jalan sih. Terus akhirnya di tempat wudhu pun juga ada juga yang jahil kan ada kolam kecil itu buat nyuci kaki itu disiram lah gitu. Jahilnya digituin. Oh, kalau itu enak gitu, kayak teman gue aja gitu. Tapi di lain segmen ya, bukan di sini ya. Jadi gitu sih. Jadi di situ disiram. Gitu. Kamu pernah dipiting gini nggak? Nggak pernah, karena teman-teman mayoritas agak kecil gitu orangnya. Oh. Ya kecil tapi anaknya songong gitu. Kalau pas ulang tahun nih, dirayain nggak? Enggak. Enggak dong. Karena nggak ada yang tahu. Oh gitu. Kayak Saya kan pernah pas ulang tahun diikat gitu kan, diikat udah kayak Bobby Guling. Gak sadar diri berarti mereka. Begitu. Makanya habis itu kan udah Berarti ini bully fisik ya, bukan sama bully. psikis juga. Sampai oh ya ini ada sedikit cerita juga. Saat itu juga ada sempat ini namanya anak remaja kan pasti nyari jati diri terus belum matang pikirannya, jadi ada yang sempat untuk memikirkan untuk bunuh diri. Kamu? Iya. Di SMP apa SMA itu? SMP. SMP mau bunuh diri? Iya. Saat itu karena udah Itu tertekan. pas diapain tuh sama temen? Udah mentok gitu, jadi kayak udah dijauhin terus nggak punya teman kan gitu. Yang cewek juga jauhin? Iya, karena kesalahpahaman gitu loh. Terus kayak apa namanya, gosipnya menyebar gitu loh. Kelas berapa itu? Kelas 8. Berarti kamu tuh full nggak ada teman? Ada pun kayak nggak terdekat gitu. Nyapa Jadi, doang?
dia nyapa, terus kalau itu cuma nganterin ke kantin atau cuma cerita bentar tapi beda kelas, kalau itu adik kelas gitu aja sih kak. Oh, Jadi soalnya bukan kan yang- adik kelas kan belum tahu keburukan ya. Iya, Masih tahu. ada yang tahu tapi kayak yes, I don't care gitu loh, jadi ya udahlah, mungkin apa sih gitu, jadi wajar-wajar aja gitu. Terus kok bisa pengen bunuh diri itu gimana ceritanya? Kayak gimana ya? Inilah bahayanya dari pembulian ya. Oh itu Mungkin kalian bisa melaporkan. dengan santai untuk membuli teman kalian, Tapi belum tentu orang lain santai gitu. tapi orang yang kalian bully itu belum tentu bisa menahan perkataan kalian. Iya. Soalnya ini misalnya manusia tuh kayak tabung gitu. Jika dibully pertama mungkin masih segini tabungnya, bully kedua masih segini, bully tiga segini. Nanti ada waktunya tabung itu penuh, dan kalau ditahan terus tabungnya bisa meledak. Ya, itu Ya. benar sekali. Jadi Kalau tabung meledak itu ada beberapa pilihan, ada 3 atau lebih, yaitu dia meluapkan emosinya dengan menghajar balik, dan kedua dia stres depresi, yang ketiga lebih parah lagi dia bisa bunuh diri. Nah, terus si Gaby ini sempat kepikiran bunuh diri. iya karena Gimana tuh Gaby? Ceritanya Gaby? jadi ceritanya tuh Kasih paham. Gini, jadi apapun bentuk pembulian itu salah besar, udah levelnya udah tingkat kriminal itu sekarang bisa masuk penjara. Ya. Gitu. Jadi apapun bentuk pembulian, walaupun cuma gendut apa gitu nggak boleh, karena kita nggak tahu hati orang lain gitu. Maaf bukan menghujat ya. Jadi apapun, walaupun itu kan cuma bercanda, ya menurut kalian bercanda, Ya. tapi kan kalian nggak tahu apa yang dia rasakan gitu. Who knows? Ya nggak tahu kita ngomong itu apa diterima atau enggak, kan kita nggak tahu gitu loh. Bisa dampaknya walaupun sedikit, misalnya contoh nilainya drop yang seharusnya dapat KKM malah ke 50-40 kan, belum lagi kena bully di sekolah malah kena korban amarah dari pihak rumah juga gitu. Ya, di rumah kan tanya, kenapa nilai segini? Nah gitu, jadi kayak otak ya? kamu Anak siapa bolos sih? ya? Anak siapa? Anak siapa kamu? Jadi kayak gitu, walaupun niat kalian bercanda, tapi jangan harap itu bercanda. Itu karena hati itu lebih gampang hancur daripada tulang. Bercanda buat yang ngebully, tapi cerita buat yang dibully. Ya, benar sekali. Intinya kisah saya itu, kalau pengen lebih lama lagi jangan lupa subscribe. Like juga wajib. Aku nggak pernah ngomong. Karena itu wajib, karena kalau pengen lebih banyak bisalah hubungi Kak Bobby. Ya, bisa juga. Tanya, nah kalau ada waktu luang bisa syuting bareng lagi. Ya, tinggal komen aja nanti ya. Nah, terus pas kelas 3 nih, itu tuh kamu pengen bunuh dirinya udah nyiapin barang-barang itu apa belum? Kalau itu kan kejadiannya hampir naik kelas 9 gitu, jadi udah namanya baru tangan-tangan kan, kalau kelas udah nggak dukung, terus ini juga teman juga nggak dukung, adik kelas curhat pun nggak ada gunanya, guru pun udah capek gitu. Ya, Karena mengingatkan anak ini nggak berubah-berubah. ya. Jadi ya, di lantai 2 itu kan ada tembok gitu kan, masih inget kan nggak gitu. Jadi aku udah hampir naik gitu loh, jadi aku udah manjat, tinggal turun lagi. Akhirnya suatu ketika sebelum turun, saat naik itu yang setengah badan itu, oh ya aku punya mimpi. Mimpi apa? Basah? Jangan dong. Mimpi apa? Mimpi apa? Jadi aku tuh pernah kan iseng Ah, punya notes kecil itu. Akhirnya aku tulis kuliah di London University. Oh. Gitu. Ini pas kelas 3? Iya, mau bunuh diri. Oh ya, aku kalau misalnya bunuh diri aku nggak bisa S2 di sana gitu. Oh. Jadi apapun bentuknya, apapun bentuk pembulian, sekeras apapun kalian, ingat mimpi kalian lebih berharga daripada bunuh diri, depresi, stres. Karena pada dasarnya kita harus bangkit dari semua itu semua. Biarkan orang lain membuli kita, tapi kita harus punya mimpi yang lebih besar daripada dia. Kalau perumpamannya gini,
biarlah mereka jadi anak buah kita, kita harus jadi bosnya Ya, gitu. mantap, mantap, mantap. Jadi intinya tetap semangat kejar mimpi, walaupun mimpi kita dicegah oleh pembuli, orang tua atau siapapun. Kalau kita niatkan tulus untuk mengejar suatu kesuksesan, maka bisa dilanjutkan. Apapun rintangannya, jika kita hadapi akan bisa berlanjut. Karena Tuhan tidak pernah memberikan cobaan Melebihi kapasitas umatnya. gitu ya. Jadi intinya kalian, apalagi yang merasa menjadi pelaku pembulian, stop dari sekarang. Tapi orang tua tahu, Tapi orang tua biasa aja gitu. orang tua malah dukung yang bully. Iya, karena Ayo terus bully anak saya. kenapa kamu nggak melawan gitu kan? Saat itu kan masih awal-awal, jadi ya udahlah, nggak apa-apa, biarinlah bu, biarinlah ya gitu. Jadi kayak emang udah biasa. Jadi kayak nggak cuma 1-2 kali, bahkan 3 tahun gitu. kasih poin Ya. dulu lah, kasih poin dulu lah. Iya gitu sih. Tapi sekarang udah aman? Aman. Udah aman ya. Oh, sekarang yang samanya aman kalau sekarang. Kalau yang sebelumnya nggak aman gitu loh. Oh gitu. Terus ya SMA lanjut aja ya, soalnya kamu masih baru kelas 2 SMA kan? Ya, sekarang udah kelas 3. Oh udah kelas 3 SMA? Iya, mau lulus ini soalnya. Persiapan Loh, ujian. berarti besok Senin ujian kan? Halo, aku sudah selesai. Jadi cuma tinggal SBMPTN-nya aja gitu. Loh, terus sekarang oke, ini kita kenapa Bahas yang lain. kenapa jadi ngobrol? Oke. I'm so sorry, guys. Intinya dari video ini yaitu stop bullying. Ini sudah sangat sering diapain ya? Dianggap remeh gitu. Bukan, dibilangkan atau dilontarkan oleh orang-orang untuk stop bullying. Tapi bullying masih tetap terjadi di luar dari pengawasan orang tua, di luar dari pengawasan guru dan lain-lain. Jadi bagaimana ya? Bully pasti akan tetap ada. Cuman bagaimana kalian menyikapi orang yang membuli kalian? Jika kalian sudah tidak kuat, mungkin kalian bisa melaporkan orang tersebut supaya orang itu jera. Ya betul ya? Iya. Karena jika orang yang melakukan pembulian tapi kita biarin aja, dia akan merasa membuli itu normal. Ya kan? Iya, suatu kewajaran. Jadi ada saatnya kita perlu membalas. Cuman kalau Anda tidak mau berupa fisik membalasnya, bisa dilaporkan ke guru, ke pihak berwajib atau yang lainnya supaya direhabilitas. Buat orang tua mungkin yang melihat ini, jika anak Anda suka membuli, lebih baik anak Anda dipasung. Jangan dong, kasihan. Nanti kayak orang gila dong, jangan. Usahakan edukasi sejak dini, karena biasanya pembulian itu berasal dari pihak rumah. Biasanya, karena dari kecil misalnya saat jatuh, terus ada misalnya kursi disalahkan, kamu kursi ini akan dipukul gitu. Itu cikal bakal dari pembulian tersebut. Jadi usahakan, apalagi yang masih punya adik atau siapapun, seemosi apapun kalian jangan menyalahkan ke suatu benda atau orang apapun itu. Jadi salahnya kalau siapa? Harus belajar sabar, karena kalau kita menyalahkan misalnya benda, benda ya udah nggak apa-apa, berarti biasa aja. Ya orang juga sama gitu. Jadi jangan juga mengajak anak menonton yang kurang pantas, kayak tinju, karate, walaupun itu baik, tapi usahakan di usia-usia yang siap Pas gitu. lah. Ya, jangan yang mulai kecil lah, kasihan nanti. Usia yang pas Nanti ada temennya lewat ditonjok gitu. Kan berdarah malu dong. usia yang pas sekitar 70 tahun gitu. Waduh, itu udah mbak. udah warnanya putih semua di mana. Gitu. Oke, ada yang disampaikan lagi Kepi? Ini pesan terakhir. Sebelum closing. Ya. Jadi intinya, apapun keadaan kamu di luar sana akan nggak sedih kan? Apapun keadaan kamu di luar sana, ada orang yang selalu mendukung kamu, walaupun kamu punya kelebihan atau kekurangan. Mungkin kamu belum ketemu orang itu. Iya. Orang lain itu yang benar-benar tulus untuk berteman untuk kamu, itu nggak akan sekalipun meninggalkan kamu, walaupun kamu keadaan apapun itu juga. Ya betul. Karena pada dasarnya manusia tuh baik, mungkin caranya aja yang salah gitu. Karena di balik ini
setebal-tebalnya daging ikan Iya. pasti ada duri, Iya. dan di antara banyak duri pasti ada dagingnya sedikit. Iya. Jadi sebaik-baiknya orang pasti ada sisi buruknya, dan seburuk-buruknya orang pasti dia ada baiknya walaupun sedikit. Walaupun kecil tapi ada guna manfaatnya Ada. gitu. Mungkin tuh dia baiknya ke temannya atau mungkin ke orang Atau tuanya. sukanya traktir orang, wah itu Ya. idaman banget itu. Karena orang yang membuli itu pasti baik di depan keluarga, Iya, karena nggak berani. tapi dia di luar melampiaskan emosinya ke temannya. Oke, saya pikir cukup sekian dan terima kasih.